Tiga dosa besar dalam dunia pendidikan harus dihapuskan: intoleransi, bullying, dan kekerasan seksual. Jangan pernah ada lagi intoleransi di madrasah, sekolah, atau bahkan di pesantren. Jangan ada lagi bullying yang berujung pada kematian. Dan jangan ada lagi kekerasan yang disembunyikan. Mari gerak bersama, aman bersama, memutus mata rantai kekerasan seksual di kampus tercinta. Women Ways, lingkar gagasan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Women Ways, lingkar gagasan perempuan. Kekerasan seksual masih saja marak terjadi di lembaga pendidikan, di sekolah, di madrasah, atau bahkan di pondok pesantren. Pada kali ini Women Ways, lingkar gagasan perempuan, telah hadir Ibu Siti Muawanah, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selamat datang Bu Muawanah. Terima kasih Bu Lili. Ya, ketika kita melihat kekerasan seksual yang akhir-akhir ini marak di lembaga pendidikan, di sana masih saja terjadi kekerasan, bullying, atau bahkan kekerasan seksual. Nah, bagaimana Ibu sebagai seorang peneliti di BRIN melihat kasus kekerasan seksual ini di dunia pendidikan dan khususnya di perguruan tinggi? Kalau menurut saya, kekerasan seksual itu sebenarnya sebuah masalah yang menghinggapi banyak lini, termasuk di dalamnya pendidikan, dan seperti fenomena gunung es yang muncul hanya sedikit, tapi bawahnya banyak sekali. Dan berdasarkan catatan tahunan miliknya Komnas Perempuan itu, lembaga pendidikan yang memiliki kasus kekerasan seksual itu tertinggi itu adalah perguruan tinggi, Bu Lili. Ranking kedua itu pesantren, Bu Lili. Dan ranking ketiga SMA. Bu Lili bisa membayangkan kan bagaimana pesantren yang oleh masyarakat itu dianggap sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, ternyata kasus kekerasan seksualnya itu 16%. Kalau yang di perguruan tinggi itu 36%. Itu Catahu itu catatan tahunan Komnas Perempuan dari tahun 2022. Baru setelah perguruan tinggi, pesantren, kemudian ada SMA, ada SMK, dan yang lainnya. Jadi kita prihatin ya, angka-angka seperti itu cukup tinggi. Ditambah lagi dengan beberapa berita yang di media terkait kekerasan seksual yang kalau misalkan di pesantren, kasusnya biasanya ada hubungan relasi kuasa antara korban dan pelaku. Demikian pula yang ada di perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memiliki kasus kekerasan tertinggi. Di sana ada relasi kuasa yang timpang antara korban dan pelaku. Kebanyakan ini melibatkan orang-orang yang punya kekuasaan. Misalkan kalau di pesantren pelakunya nuwun sewu, bisa Pak Yai, bisa Ustadz, korbannya santri. Kalau di perguruan tinggi, biasanya itu dosen sama mahasiswa. Dan yang lebih banyak kalau di perguruan tinggi, kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual itu pada fase bimbingan akhir. Itu banyak sekali kasusnya. Ya, atau mungkin pada saat ujian ya, ujian yang satu orang satu ruangan itu. Kalau ujian di satu ruangan ketika pas ujian itu tidak banyak kasus, Bu. Kebanyakan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi itu adalah pada proses bimbingannya. Itu saya menjumpai bimbingan tugas. Iya, karena di situ ada perasaan butuh dari mahasiswa kepada dosennya. Relasi kuasanya sangat kuat ya berarti. Sebagian juga ada yang dosen pembimbing, misalkan kamu nggak mau seperti ini, saya nggak kasih tanda tangan, kan seperti itu. Kami kemarin tahun 2023 pernah melakukan penelitian tentang kekerasan seksual ya di perguruan tinggi. Ada kasus seorang mahasiswa itu yang oleh
dosen pembimbingnya itu memperoleh perlakuan kekerasan seksual. Sampai akhirnya itu jadi kendala bagi si mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Dia berlarut-larut, nggak lulus-lulus. Nah disinilah ada peran dari salah satu unit di kampus tersebut melakukan pendampingan. Awalnya memang tidak ini ya, si mahasiswa itu tidak langsung lapor, tetapi ketika dia ke klinik, oleh klinik itu dijumpai luka-luka yang secara medis harusnya sudah diberi obat seperti ini, harusnya sembuh, membaik, tetapi tidak. Akhirnya oleh klinik, karena kebetulan yang ada di klinik, petugas klinik itu juga memperoleh pelatihan tentang kekerasan seksual, dan dia juga kebetulan menjadi satgas kekerasan seksual. Akhirnya dia sadar seperti ini nih, akhirnya digalilah informasi yang lebih mendalam. Ini ceritanya luka ini seperti apa, cerita lukanya bagaimana, kok selalu kumat-kumatan gitu kan. Jadi berulang kali periksa ke klinik itu, akhirnya diketahuilah luka sayatan yang ada di tangan si mahasiswa itu sebagai pelarian dia atas beban yang dia terima dari perlakuan pembimbingnya. Baik Bu Muawana, jadi melihat mirisnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi seperti ini, bagaimana peran pemerintah untuk hadir dalam menelurkan mungkin regulasi-regulasi terkait dengan kekerasan seksual di perguruan tinggi kita? Kalau berbicara soal regulasi tentang kekerasan seksual, khususnya di perguruan tinggi ya Bu ya, sebenarnya pemerintah itu sudah menghadirkan banyak peraturan. Secara hierarki perundang-undangan, kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Undang-Undang TPKS. Itu regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual ya? Iya betul. Sedangkan untuk di level kementerian, karena pendidikan kita kan diasuh oleh dua kementerian, satu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang satu Kementerian Agama. Dua-duanya itu sudah menghasilkan regulasi tentang TPKS, tentang kekerasan seksual. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita punya Permendikbud nomor 82 tahun 2015, juga ada Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Dua-duanya mengatur tentang kekerasan seksual. Kalau yang di 2015 itu di satuan pendidikan, yang di 2021 itu tentang khusus di perguruan tinggi. Sedangkan di Kemenak kita punya PMA nomor 73 tahun 2022. Kita juga punya KMA nomor 83 tahun 2023. Keduanya juga berbicara soal kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Bedanya kalau dengan Permendikbud yang tadi tahun 2021, Permendikbud yang tahun 2021 itu sudah secara khusus berbicara tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sedangkan kalau PMA nomor 73 tahun 2022 itu lebih luas, karena berbicara tentang kekerasan seksual, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan di Kemenak itu kan rentangnya panjang dari bawah sampai atas, itu diatur dalam satu PMA, Peraturan Menteri Agama. Sedangkan kalau yang di Permendikbud kan sudah punya satu peraturan khusus untuk perguruan tinggi. Jadi ketika kita membandingkan PMA 73 2022 dan Permendikbud 30 2021 itu otomatis secara teknis itu lebih mudah dipahami, lebih implementatif yang Permendikbud, karena sudah bicara levelnya lebih khusus perguruan tinggi, sedangkan yang di PMA bilangnya satuan pendidikan. Artinya pemerintah itu sudah hadir ya, sudah tidak kurang-kurang untuk mengafirmasi kepada perguruan tinggi agar kekerasan seksual itu bisa diminimalisir, atau bahkan tercipta sebuah perguruan tinggi yang nir kekerasan seksual, katakanlah seperti itu. Meskipun pemerintah telah hadir dengan menelurkan berbagai aturan
peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama sampai keputusan Dirjen ya, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, tapi masih saja kita temui beberapa kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya apa hambatan yang sedang dihadapi oleh beberapa perguruan tinggi ini sehingga masih saja muncul kasus-kasus kekerasan seksual meskipun sudah ada nih aturan-aturan gitu. Kalau terkait dengan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, sekalipun kita sudah punya banyak regulasi, tetapi kita masih menemukan banyak hambatan. Misalkan tidak semua pimpinan perguruan tinggi itu punya sense pencegahan kekerasan seksual itu yang sama. Kemudian yang kedua, SDM yang dimiliki oleh perguruan tinggi itu tidak seluruhnya itu mampu untuk menangani dan mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kemudian yang selanjutnya, mereka itu juga tidak semuanya memiliki tidak dibekali pelatihan yang memadai. Jadi bagaimana menghadapi korban kekerasan seksual, bagaimana menghadapi pelaku itu tidak semua satgas itu punya kemampuan ke sana. Karena kan kekerasan seksual itu kan sebuah kekerasan yang perlu treatment khusus, nggih. Iya, betul. Jadi harus ada pelatihan capacity building bagi para tim satgas. Pendekatannya harus beda, tidak sama dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Tuh. Kemudian yang masih ada lagi hambatannya, Bu. Iya. Anggaran. Iya. Anggaran itu kampus itu tidak punya anggaran yang cukup untuk ke sana, untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Tapi biasanya dalihnya meskipun nggak ada anggaran harus tetap jalan gitu ya. Di beberapa kasus itu anggarannya itu nempel loh, Bu. Ya, nempel di mana? Nempel kalau kebanyakan itu biasanya ya itu kan di PSGA. Di PSGA biasanya seperti itu, walaupun ada juga yang lain, dan masing-masing kampus itu juga punya kebijakan sendiri untuk berbagi ya. Persoalan anggaran itu memang jadi salah satu kendala pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya. Masih juga ada hambatan yang lain, Bu. Banyak sekali, Bu, ya hambatannya. Banyak. Di antaranya lagi ya, Bu, ya. Jelas tadi yang awal sudah saya sampaikan. Hubungan antara pelaku dan korban yang itu timpang, relasi kuasa, udah nggak usah dilanjutkan. Terus dari korban itu sendiri juga nggak mau speak up kok, Bu. Jadi kan kalau korban itu nggak speak up kan ya banyak kan nasib studinya nggak bisa lanjut atau ya bisa seperti itu. Korban yang nggak mau speak up itu diantaranya kalau mahasiswa seperti itu. Kemudian takut ada ancaman dari pelaku. Kemudian takut nanti dibalik gitu kan. Banyak kasus kan kita mau lapor kekerasan seksual tapi kemudian dibalik menjadi pencemaran nama baik gitu. Iya. Oke, Bu. Dari berbagai kasus kekerasan seksual yang ada, biasanya korban itu kan adalah perempuan. Ya, mayoritas perempuan. Ya, mayoritas mungkin 99% ya perempuan. Kalau temuan kami kemarin 88% itu korbannya perempuan. Berarti ada 12% yang laki-laki. Ya, betul. Nah, oke. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan, baik sebagai korban atau sebagai pelaku ya, dari kasus kekerasan seksual ini? Untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual itu, kita sebagai perempuan mungkin yang pertama kita perlu mengetahui kekerasan seksual itu apa saja sih. Nah, itu tidak banyak yang tahu itu, terutama bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ringan, banyak yang tidak tahu. Jadi pertama pahami dulu kekerasan seksual itu apa. Kemudian yang kedua, kita walaupun perempuan jangan tampil seperti makhluk yang lemah. Harus tampil kuat karena berani gitu loh. Jadi misalkan kalau kekerasan seksual kita berjalan di jalan sepi, auranya kan beda. Orang berani sama penakut itu beda. Iya. Sehingga ketika akan ada calon pelaku kekerasan seksual mendapati kita berani melawan, tetap beda. Ada perhitungan ya bagi pelaku itu untuk meneruskan atau enggak? Iya, auranya itu beda. Kalau kita tampil seperti makhluk yang berani, kejahatan itu ya akan berpikir ulang lah untuk menjadikan kita sebagai targetnya. Kemudian yang selanjutnya kita berani speak up. Ini memang berat karena
sebagian besar kita masih menganggap bahwa kekerasan seksual itu sebuah aib. Ya, kalau misalkan kita jadi korban perkosaan, misalkan kita mau cerita, kan kita mempermalukan gitu diri sendiri gitu ya. Sudah kita tuh jadi korban, kemudian akan distigma oleh masyarakat, perempuan murahan, kemudian apalagi gitu ya, suka menggoda misalkan seperti itu. Yang seperti itu juga perlu keberanian bagi kita untuk bersuara bahwa kekerasan seksual itu bukan sebuah aib. Itu adalah sebuah kejahatan yang perlu perlu kita lawan. Kalau kita mendiamkan, kita tidak berbicara soal itu, nanti lingkaran setannya itu akan terus berlanjut gitu. Kemudian yang lainnya lagi masih terkait dengan keberanian kita untuk berbicara. Bijak atau enggak ya, mungkin kita bisa menggunakan medsos. Kita bersuara di medsos karena banyak kasus kekerasan seksual itu yang terbongkar mulanya dari celotehan di medsos. Tetapi ketika kita bersuara di medsos, kita juga harus bijak. Lagi sekarang ada undang-undang ITE ya. Betul, itu akan sangat menjebak. Jadi kalau saran saya ketika kita bersuara di medsos, kita juga harus bijak. Jangan pernah menyebut pelaku itu secara sorry. Jadi kita nanti akan gitu ya. Jangan vulgar, jangan ada namanya, jangan identitasnya. Tapi misalkan kita bersuara di medsos, kita bisa pakai anonim, bisa pakai narasi-narasi yang tidak serta-merta itu menunjukkan ini loh pelakunya. Tetapi kita bisa kalau anggaplah saya mawar, misalkan saya hidup di sini, ini kalau misalkan mahasiswa di sini nggak harus menyebutkan fakultas ya atau perguruan tinggi. Nanti dengan adanya celotehan di medsos itu media akan tracking akan gitu mengendus iya. Tapi yang itu tadi yang saya catatkan, ketika kita berceloteh, kita curhat di medsos, kita bersuara di medsos, kita juga harus waspada karena ancaman undang-undang ITE itu. Jangan menyebutkan pelaku itu secara gamblang. Iya. Baik, terima kasih Bu Siti Muawanah, peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang tentu beliau ini penelitiannya adalah luar biasa, sudah banyak yang ditelurkan oleh teman-teman peneliti di BRIN. Baik, bagi kita perempuan sudah seharusnya untuk mengenali 16 bentuk kekerasan seksual yang ada di PMA 73 tahun 2022, dan kita juga harus tahu apa pencegahan yang bisa kita lakukan dan bagaimana cara penanganannya, serta apa sanksi bagi pelaku korban yang telah melakukan kekerasan seksual. Dan itu bisa kita lihat, bisa kita simak di berbagai perundang-undangan, di berbagai peraturan, baik peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama, maupun Kepdirjen yang terbaru, Kepdirjen 1143 tahun 2024, yang membahas tentang petunjuk teknis, pedoman dan pencegahan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam. Terima kasih Bu Siti Muawanah sudah hadir di Women West Lingkar Gagasan Perempuan, dan mari kita gerak bersama, aman bersama untuk menciptakan perguruan tinggi kampus tercinta aman dari kekerasan seksual. Saya Andi Luhuriyah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.